Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para ihwatu iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian online bersama guru kita Kiai Haji Us Muhammad Ruhyat, yang pada siang hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara para pengusaha-pengusaha muslim untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, di mana tentu semua merasakan bagaimana efek yang begitu berat dihadapi oleh para pengusaha dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi kiat-kiat apa, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghadapi dan melewati ini, karena memang kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini bisa berjalan dan kapan akhirnya kita tidak pernah tahu. Dan pengusaha yang sukses tentunya adalah pengusaha yang sanggup beradaptasi terhadap lingkungan, salah satunya dengan keadaan ini. Mungkin kita langsung saja kepada Ustadz. Gimana? Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Haji. Gimana nih Ustadz dengan keadaan yang mungkin ada sedikit yang bisa dipaparkan tentang keadaan ekonomi sekarang yang bukan hanya di Indonesia tapi ekonomi global, tapi khususnya di pengusaha-pengusaha muslim khususnya yang saat ini sedang menghadapi ujian berat, di mana mereka satu sisi ingin membuka lapangan kerja, tapi di sisi lain justru tidak sanggup untuk membayar, bahkan mereka memilih untuk menutup dulu usahanya gitu. Nah, apa yang harus dilakukan nih Ustaz? Baiklah Pak Haji dan pemirsa yang Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saya barangkali orang yang merasakan bagaimana gelisahnya dan galaunya para pengusaha, di mana saat ini mereka sangat terpukul dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Karena walau bagaimanapun mereka biasanya dalam bulan-bulan seperti ini, kebanyakan bulan Ramadan menjelang Idul Fitri ini kan bulan marema, bulan yang dinanti-nanti. Bahkan ada orang yang sudah merencanakan bahwa di bulan inilah mereka itu akan mengais rezeki dan akan mendulang profit yang demikian banyak. Bulan ini adalah bulan yang diandalkan, dijadikan andalan oleh banyak pengusaha, karena kita ini mayoritas beragama Islam. Dan di bulan ini adalah bulan yang sangat potensial. Berjualan apapun itu laku keras, sehingga memang bulan ini adalah bulan yang dinanti-nanti. Sebelum masuk, baik itu juga pada saatnya maupun juga pada setelahnya, itu adalah waktu atau saat-saat monumental pengusaha untuk bisa mendapatkan profit. Tapi apa boleh dikata, ternyata kepastian hanya milik Allah. Kita saat ini betul-betul merenung dengan sebuah ayat yang kadang-kadang ayat itu mungkin hanya sebatas buah bibir atau terdengar dan seakan-akan tidak terasa. Tapi saat inilah mungkin
ayat itu mulai terasa. Seseorang boleh berencana, tapi Allah punya rencana. Hanya yang perlu kita renungkan dalam-dalam adalah ternyata wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Di mana ini khairnya itu? Ternyata bagi orang-orang yang mukmin, baik itu sebagai pengusaha ataupun sebagai buruh, pekerja dan lain-lain, maka renungkan dalam-dalam bahwa tidak ada keputusan dan ketetapan Allah serta rencana Allah yang jelek. Pasti itu baik bagi orang yang beriman. Sampai Nabi itu kagum kepada pribadi, citra diri seorang mukmin itu. Mengapa? Karena inna amrahu kullahu khair. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu urusan yang dihadapi itu semuanya baik. Wa in asobatu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asobatu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Jadi ada dua kartu truk yang bisa dijadikan sebagai kunci di dalam menghadapi dua persoalan. Dan persoalan hidup itu hanya dua. Yang satu adalah sarro dan yang kedua adalah dharra. Di saat mengais rezeki yang demikian melimpah, tentu dia akan bersyukur, karena syukur itu adalah kunci terbaik pada saat kita menerima anugerah yang demikian banyak. Dan juga ketika seorang itu mendapatkan kemadharatan, mendapatkan kesusahan, kesulitan, maka dia akan bersabar, karena sabar itu jauh lebih baik ketimbang kunci-kunci yang lain. Nah, disinilah barangkali yang wajib kita renungkan bagi para pengusaha. Dan surga itu diperuntukkan hanya untuk orang berdua, satu yang bersyukur, satu yang sabar. Satu yang sabar. Jadi di kala seperti ini, para pengusaha tentu akan mengimplementasikan tentang kesabarannya. Bila perlu saat ini, saat dimana kita bukan lagi berpikir untuk mengambil, barangkali kita berpikir untuk menggelontorkan. Jika memang kita mempunyai aset, saatnya kita menggelontorkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Bertahun-tahun kita mendapatkan untung, dan situasi ini baru kali ini terjadi dari sekian puluh tahun yang teralami oleh kita. Berapa kali kita mendapatkan keuntungan, berapa kali kita mendapatkan kerugian. Masa kita mengeluh hanya karena persoalan seperti ini pun adalah satu kali dari sekian puluh persoalan yang telah terlewati. Ya, telah terlewati oleh kita. Jadi rasanya tidak imbang apabila kita sampai kehilangan putus asa, kehilangan asa, kehilangan harapan. Terlebih-lebih kalau menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah, bahkan ya barangkali mengeluh, bersedih dan lain sebagainya. Ya wajarlah kalau seandainya kita saat ini merasakan ada kerugian, ada apa, wajar. Tapi kerugian ini justru malah akan menjadi sebuah keuntungan. Apa? Karena kita tahu bahwa dalam sebuah kesulitan itu ada kemudahan. Dalam sebuah musibah itu pasti akan ada rahmat di bawahnya. Contoh, barangkali seorang petani mengalami hama, sehingga yang tadinya dia akan mendapatkan 20 ton, ternyata sekarang itu hanya 2 ton. Berarti berapa yang hilang? Hanya karena hama warang. Setelah ada penelitian dari Fakultas Pertanian, apakah dari IPB, dari Unpad,
dari universitas terhadap hama warang ini sehingga melahirkan obat insektisida yang bisa diterapkan manakala terjadi hama warang seperti itu. Berarti bagi sang petani itu betul-betul merupakan sebuah musibah, tapi bagi seorang ilmuwan menjadi rahmat, menjadi sebuah kebaikan yang tentu saja nanti satu saat itu akan menjadi kebaikan pula bagi seluruh para petani. Nah inilah, jadi seperti halnya seorang pedagang, memang yang paling baik untuk pedagang itu kalau dia bisa menjual mahal. Tapi untuk seorang pembeli yang paling baik itu murah. Beli murah. Itu kan jadi bertentangan. Saling bertentangan. Aduh, hadena keur anu beli mah hayang murah, tapi hadena keur mau ngajual mah hayang mahal. Jadi batinna teh hayang adeun wae. Inilah barangkali yang perlu kita renungkan semua pengusaha, bahwa ingatlah, ternyata kita yang tadinya hendak mendapatkan keuntungan besar di tahun ini, di bulan ini, ternyata sekarang itu nihil. Tapi dengan hilangnya katakanlah keuntungan yang biasanya dicapai, kemudian sekarang itu katakanlah menjadi berkurang atau bahkan nihil, itu janganlah dijadikan sebagai sebuah keluhan, tapi justru ini harus dijadikan sebagai sebuah renungan, bahkan bisa memperkuat keyakinan dengan sebuah catatan bahwa janganlah kehilangan keuntungan itu disertai dengan kehilangan keyakinan, kehilangan akidah. Ini yang harus dijaga dan dipelihara. Dengan musibah dunia, lalu diiringi dengan musibah agama. Sudah kehilangan dunia, kehilangan juga keimanan, Ustaz. Itu. Kalau seorang terkena banjir, lalu kehilangan kursi, lemari, bahkan rumah hilang, justru orang masih tegar. Kenapa? Rumah masih bisa dibangun lagi, lemari masih bisa dibeli, kursi juga masih bisa dibeli. Apalagi sekarang kursi itu banyak orang yang mengeluh karena kehilangan kursi. Merebut kursi, Ustaz. Merebut kursi. Padahal bawa aja kursi dari rumah. Nah, jangan sampai kehilangan kursi, kehilangan lemari, kehilangan rumah itu disertai dengan kehilangan akidah. Kehilangan rumah masih bisa dibangun kembali. Beli ke toko bangunan, ke material. Tapi kalau kehilangan akidah, mau beli di mana? Harus dipupuk dari awal lagi, Ustaz. Itulah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali seorang itu terus saja mencari imun, sementara iman lupa. Nah, iman dilupakan. Tiap hari minum vitamin, tapi memasukkan dari ilmu-ilmu agama justru tidak diutamakan, Ustaz. Jadi nutrisi untuk jasad itu diutamakan, tapi nutrisi untuk kolbu, untuk rohani malah seakan-akan dilupakan. Itu catatan bagi para pengusaha. Mudah-mudahan nih, karena Pak Haji juga adalah pengusaha, kelihatannya tegar-tegar saja ini. Ini Ustadz, ada sebuah pertanyaan di mana bersyukur ketika mendapatkan nikmat sepertinya hal yang mungkin bisa lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan bersyukur ketika mendapatkan musibah. Padahal contohnya kayak Nabi Ayub tidak minta untuk disembuhkan karena berapa puluh tahun sudah disehatkan sama Allah, jadi malu gitu ya. Nah, ini para pengusaha ini bagaimana cara memandang setiap musibah ini justru sebagai sebuah pendewasaan, sebuah kekuatan gitu ya, yang bisa menambah motivasi mereka dengan bersyukur ketika saat musibah seperti ini, Ustaz. Ya. Ada seorang yang kehilangan sepatu di masjid. Waduh, uring-uringannya bukan main.
Tapi justru pada saat itu ketika hilang sepatu, dia uring-uringan sampai dia menyatakan sumpah serapah. Moal ke masjid eta deui. Siapa ini DKM-nya? DKM-nya saja dimarahi gitu. Wah, dasar ini DKM tidak punya nyali. Masa tidak ada CCTV? Masa tidak itu, tidak ini? Masa tidak ada pengaman? Bahkan mencaci maki orang yang salat. Wah, di sini ini ternyata orang-orang salat ini semuanya bangsat. Padahal di mana ada orang salat mencuri? Bangsat, gitu. Iya, pastinya juga itu adalah orang mencuri atau pencuri ini ikut salat. Yeah. Karena ketika kita salat, dia itu mencuri. Atau pura-pura sholat. Pura-pura salat. Jadi jangan dianggap bahwa ini orang salat itu semuanya pencuri. Justru pencuri ikut salat. Nah, jadi ketika dia itu marah-marah, bahkan mengeluh sampai putus asa karena ya satu-satunya itu sepatu, dan sepatunya sepatu mahal. Akhirnya dia itu bertemu dengan seorang yang kehilangan kaki. Tapi dia sedang ketawa-ketawa. Begitu dia melihat bahwa ada seorang yang kehilangan kakinya, ternyata dia sedang ketawa-ketawa, bahkan ketawa lebar. Baru dia berpikir, kenapa saya kehilangan sepatu justru malah uring-uringan, tapi dia kehilangan kaki justru malah masih bisa ketawa. Nah, ari leungit suku make jeung kudu uring-uringan, anu leungit sepatu kudu uring-uringan, anu leungit suku justru malah dia berbahagia. Tentu dia akan merasa malu. Saat itu pula dia justru malah menyatakan, alhamdulillah, yang hilang itu sepatu bukan kaki. Untung abdi mah teu jeung syukur. Berarti memang kita harus banyak melihat ke bawah. Nah, gitu. unduru ilaman huwa asfala minkum. Yeah. Dia akan pandai bersyukur ketika dia melihat ke bawah. Jadi kalau kita ingin meningkatkan rasa syukur kita itu pasti harus melihat ke bawah. Yeah. Dan kalau kita ingin terus saja ya istilahnya orang itu bukan tidak ingin bersyukur, cuma kalau seandainya dia terus saja melihat ke atas, itu pasti akan menghilangkan anugerah yang Allah berikan. Selalu saja dia akan merasa berkurang dan senantiasa dia itu seakan-akan memiliki sangkaan jelek kepada Allah. Karena memang ada rezeki yang dikhususkan buat orang-orang bersyukur, Ustaz. Itu yang bisa mungkin kita diambil ya, Ustaz. Betul. Nah, kemudian tadi Ustaz mengatakan bahwa di situ kita harus bersyukur dan kemudian kita juga bersabar. Selain dari itu juga ini adalah momen terbaik di mana kita bisa bersedekah, Ustaz. Ya. Sedekah terbaik itu karena sekarang, untuk masa sekarang, kita mempunyai pegawai gitu ya, kita mempunyai tetangga. Sedekah terbaik itu pada siapa, Ustaz? Apakah kita harus ke pegawai dulu baru keluar, atau justru keluar dulu gitu? Nah, sedekah yang terbaik itu yang seperti apa, Ustaz, di saat seperti ini? Ya, ada 3 sebetulnya tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan. Satu, ada seorang memberi itu ada 3 tingkatan. Ada seorang memberikan sebagian dari apa yang Allah berikan, dari apa yang Allah titipkan, yaitu selebih dari keperluan. Ada orang yang memberikan itu, yang diberikannya itu adalah ala hubbi, atas benda ataupun pemberian yang ia sukai. Dan yang ketiga, ada orang yang memberikan itu sesuatu yang walaupun dia itu masih memerlukan, dia lebih mendahulukan orang lain. Jadi ada 3 tingkatan ini. Jadi yang memberi itu sekedar selebih dari keperluan saja. Ada lebihnya baru dikasih. Kalau tidak ada lebihnya, tidak dikasihkan kepada yang lain. Ada yang memang walaupun ini
dia ingin memberikan itu sesuatu yang ia sukai, ia cintai. Karena memang dianjurkan, dan untuk orang-orang yang abror, kita kan senantiasa berdoa, wa tawaffana ma'al abror, wa tawaffana ma'al abror. Wafatkanlah kami bersama orang-orang yang albirru, yang memiliki kebaikan nanti di akhirat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seorang yang mengerti terhadap ayat ini, pasti dia akan senantiasa memberikan sesuatu yang satu benda atau satu pemberian itu dari sesuatu yang masih ia cintai, bukannya yang sudah BS, yang kena akhir, gitu yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak sukai makanan yang sudah basi begitu. Dan yang terakhir itu yang ketiga, yaitu di mana kalau seandainya kita memiliki sesuatu itu justru mementingkan orang lain, sehingga ya saya butuh, tapi kelihatannya orang lain jauh lebih membutuhkan. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasan. Biarlah, saya ini kan baru 2 hari, yang lain kan ada yang 3 hari. Yang 3 hari, aduh saya baru 3 hari ini. Barangkali ada yang 4 hari. 4 hari. Gitu ya. Nah, adapun kepada siapa terlebih dahulu yang harus diberikan? Memang kita ini kan ada hak-hak tersendiri. Badan kita juga punya hak. Kemudian apa yang kita juga kewajiban kita untuk kita sedekahkan. Sehingga ada sebuah keterangan, kalau aku mempunyai 1 dinar atau 1 dinar, kira-kira siapa duluan? Ya, ingat bahwa kamu punya hak, anak punya hak, istri punya hak, kemudian ibu juga punya hak, dan kerabat-kerabat juga punya hak. Kalau kita memberikan kepada kerabat itu ada 2 nilai. 1 nilai sedekah, dan yang kedua nilai silaturahmi. Jadi memang harus kita itu memberikan yang terbaik yang kita miliki, dan tepat sasaran. Betul ya, terutama yang mereka yang orang terdekat kita yang melihat bagaimana kesuksesan kita tapi nggak ngerasain apa-apa dari kita gitu ya Ustaz. Terkadang seperti itu. Ini kita punya tetangga yang sukses tapi ternyata bagian cinta teh acan gitu. Kebanjir gitu. Justru kita harus punya manfaat bagi sekitar ya. Betul. Ustaz ini merupakan salah satu kiai yang memang selama ini mengkampanyekan begitu kerasnya, mengkampanyekan anti riba nih Ustaz. Justru pengusaha-pengusaha sekarang banyak yang dikeluhkan itu paling banyak adalah ketika mereka masih terjerat riba dengan bunga bank yang harus dibayarkan terus-menerus meskipun dalam keadaan seperti ini gitu. Nah, ini apakah ini adalah salah satu hikmah dari Allah yang diberikan bahwa riba itu begitu sangat menjerat gitu Ustaz? Terutama di saat-saat dimana kita tidak bisa menentukan masa depan kita seperti apa. Nah, ini pandangan Ustaz seperti apa? Saya banyak ditelepon oleh rekan-rekan pengusaha, dan mereka itu mengatakan, Ustaz, alhamdulillah saya ini ternyata untung saja begitu pandemi ini datang, saya sudah bebas, tidak mempunyai beban, tidak mempunyai utang, tidak mempunyai itu, tidak mempunyai ini. Rasanya saya itu sekarang bisa tidur begitu, bisa nyenyak katanya. Walaupun saat ini memang ada sebagian, atau bahkan mungkin pemerintah sendiri menghimbau kepada yang punya utang, minta diberikan keringanan oleh pemerintah. Ternyata nyatanya tidak ada. Hanya bunganya tetap harus dibayarkan. Semuanya harus tetap dibayar, dan nanti setelah normal itu tetap harus dibayar. Dan ternyata kalaupun mau katanya dibebaskan, maka tentu
akan di blacklist. Jadi di sini mereka yang saat itu memang dipacu untuk secepatnya itu di cover, secepatnya itu ditutup hutang riba. Kalau memang kita punya, ternyata para pengusaha yang sekarang bebas dari jeratan praktek-praktek ribawi itu semuanya menyatakan berterima kasih. Saya diingatkan, katanya alhamdulillah. Wah, sehingga saat ini mau laku silakan, tidak laku juga silakan. Cuma yang menjadi persoalan karyawan ini, katanya Ustaz. Bagaimana karyawan? Tapi ternyata sekarang ini punya para pengusaha kita ini punya harapan baru, sehingga dari yang tadinya itu katakanlah dia itu berjualan komoditas yang keras, sekarang jadi komoditas yang lembek. Sampai dari yang biasanya menjual material sekarang jadi jualan telur, hand sanitizer gitu ya. Yang penting katanya bisa dijual. Dan ternyata semua karyawan tidak mau dirumahkan. Betul. Ya sudah, kalau begitu Anda jualan ini, biar dari kami ini modalnya. Ternyata mereka itu sekarang berjualan. Dan malah sekarang itu katanya tambah. Ternyata material jalan. Ini juga jalan. Akhirnya saya katanya kok sekarang jadi bisa nambah karyawan dalam situasi seperti ini. Bahkan teman kita, saudara kita juga sebagai pengusaha sembako, justru di saat-saat seperti ini malah tambah karyawan, tambah yang memberikan, yang membungkus, yang itu, yang ini, nungilo dan lain-lain. Akhirnya justru malah yang saya dengar, mereka yang betul-betul bebas dari jeratan-jeratan ribawi ini justru bisa berimprovisasi. Berimprovisasi terhadap perusahaannya. Akhirnya ya mereka itu bukannya mengeluh, justru malah bertasbih. Bertasbih di saat-saat seperti ini. Ternyata bertasbih, bertahmid, dan tentu bukan berharap bahwa jangan-jangan COVID ini diperpanjang. Jangan, tentu tidak pada tempatnya berharap demikian. Tapi ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mempunyai kewajiban dan tidak punya beban itu bisa berimprovisasi dengan kemampuan bisnisnya. Karena dia fokus terhadap bisnis yang dijalani gitu ya. Itu Ustaz. Ya berarti kalau tadi saya tarik benang merahnya bahwa memang ketika seseorang pengusaha ini bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang dijalani, terutama di saat terkena musibah gitu Ustaz, Allah memberikan jalan keluar yang begitu banyak gitu ya. Tinggal nanti pengusaha-pengusaha itu mau atau tidak untuk bisa terus bertahan dan beradaptasi. Intinya adaptasi dengan lingkungan, dengan jangan sampai kehilangan dari akidah atau keimanan. Ya Ustaz. Betul. Nah, jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu oleh dia itu sekarang terasa oleh pengusaha itu. Waduh, betul Ustaz ya. Memang Quran ini sangat-sangat menghibur, betul-betul menjadi pedoman dan menjadi mabda di mana kita bisa melangkah. Apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita langkahkan. Dan dari situlah katanya mereka itu merasakan. Ada satu pesan Ustadz yang selalu saya ingat ketika kita mau berusaha atau berjualan lah gitu Ustadz. Tong ditingali untungnya, tapi ditingali zakatnya. Betul. Jadi ketika kita berdagang, setidaknya kita sudah mengeluarkan zakat meskipun kita tidak beruntung. Tapi ketika kita mengeluarkan zakat, justru Allah tambah gitu. Itu yang selalu diingat oleh kami, betul. Saya bersama teman-teman ya, jadi itu salah satu yang menghibur juga di saat sekarang memang omset turun gitu ya, setidaknya masih bisa berjualan, setidaknya juga masih bisa mengeluarkan zakat gitu Ustaz. Gitu. Nah, ada satu pertanyaan ya Ustaz. Tadi sedekah ada yang memang berlebih, yang kedua dengan yang terbaik, yang ketiga memang
dengan yang orang sangat-sangat dibutuhkan tadi yang kata Ustaz. Kita ingin bersedekah, tapi memang secara matematikanya dunia, kita belum saatnya bersedekah. Nah, ada kan saat-saat pengusaha seperti itu. Jadi pengusaha itu menghitung, ada mungkin teman-teman gitu ya yang di rumah yang ayeuna mah can waktuna sedekah da pas-pasan kieu gitu. Nah, itu justru harus gimana Ustaz? Harus dimotivasi atau justru seperti apa Ustaz? Kata sedekah itu dalam bahasa agama atau dalam bahasa Quran dan hadis itu mencakup demikian luas. Sangatlah luas itu makna sedekah itu. Jadi sedekah itu luas sekali. Sehingga Nabi itu menyampaikan kulu ma'rufin sedekatun. Bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi ternyata sedekah itu bukan hanya dengan materi. Tapi bisa jadi sedekah itu dengan berupa perhatian, berupa menunjukkan jalan, berupa tenaga gitu, tenaga pikiran, ilmu Ustaz. Ilmu juga ya. Sedekah itu bermacam-macam. Kita memperhatikan, memberikan perhatian kepada istri, kepada anak, kepada tetangga. Ada tetangga lewat kemudian disapa saja, itu pun adalah sedekah kita. Jadi tidak ada alasan seorang itu tidak bersedekah. Jadi sedekah kita ini kalau dilihat dari sudut pandang secara definisi, justru malah sedekah itu sangat luas sekali. Jadi bukan hanya dengan materi, justru dengan perhatian, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan wajah yang ceria. Ketika ada seorang kemudian dia itu senyum kepada kita, lalu oleh kita pun dibalas gitu, dengan senyuman lagi, maka tentu saja itu pun bagian dari sedekahnya. Sebab ketika dia itu tersenyum, lalu dijawab oleh kita atau direspon oleh kita dengan bermuka bengis, kira-kira bagaimana? Dan memberikan motivasi juga itu salah satu sedekah ya Ustaz. Jelas, ada seorang dia meminjam uang, sementara yang dipinjam, yang dimintai pinjam itu justru dia berniat mau meminjam kepada yang lain. Maka pada waktu itu dia tidak mematahkan semangat kepada orang tersebut. Bahkan dia menyampaikan, aduh, kalau kemarin itu Bapak sumping ka dia, ka abdi datang kemari, barangkali Bapak itu sakit mau abdi itu tuh. Jangan-jangan Pak sekarang itu barangkali bagaimana kalau ke Pak Haji Anu? Karena sekarang ini saya lagi betul-betul kosong. Kalau memang saya lagi ada, wah sakit itu mah tos kedah pun sanes di abdi we. Dia itu merasa diberi angin segar, semangat gitu. Diberi semangat. Bukan, wah kamu ini bagaimana, jangankan untuk kamu, saya aja udah. Nah, tidak mematahkan semangat, tapi justru malah diberikannya motivasi. Mudah-mudahan rupina upami sakit mah di anjeunna bagi panginten ayah. Berikan jalan keluar atau barangkali diberikan motivasi supaya dia saat itu dan detik itu juga dia tidak kehilangan harapan, tidak kehilangan putus asa. Itu pun adalah bagian dari sedekahnya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ini berkaitan tentang hukum dari ekonomi nih Ustaz. Dengan merebaknya COVID-19 ini, otomatis ekonomi sedang turun nih Ustaz. Betul. Banyak orang yang membutuhkan uang. Banyak orang membutuhkan barang gitu ya. Nah, yang mereka juga tidak memiliki uang. Sehingga ada skema di mana seperti contohnya di sini disebutkan bagaimana hukumnya kalau kita mencicil
bunga 0% di kartu kredit, kemudian ada juga di platform-platform katanya seperti di kita nggak usah sebutin Ya. ininya lah gitu ya. Betul. Di situ bunga 0%. Nah, itu kan tidak ada bunga katanya Ustaz. Nah, ini bagaimana nih pertanyaan terakhir nih Ustaz? Apakah hukumnya bagi cicilan 0% di kartu kredit? Betul. Jadi ya inilah kadang-kadang kita menetapkan hukum dalam pertanyaan seperti ini itu ya terkadang sulit untuk kita tetapkan sebagai sebuah hukum yang tetap. Mengapa? Karena ya kalau dalil kan sudah jelas. Sementara orang membuat sebuah transaksi atau membuat sebuah produk ya katakanlah produk hukum atau produk bermuamalah, ini sangat tergantung kepada sistem yang dilakukannya. Contoh misalnya bagaimana hukum leasing, hukum cicilan dan lain-lain seperti yang barusan dikatakan. Nah, tentu saja hukum itu akan ditetapkan sesuai dengan sistem yang diberlakukan. Katakanlah ini cicilan 0%. 0% itu kalau tepat. Iya. Kalau enggak, ternyata kalau tidak tepat, dia akan atau harus membayar sejumlah nominal hanya dengan pertambahan waktu. Ketika ada kelebihan atau ada pertambahan nilai seiring dengan pertambahan waktu, maka sudah jelas bahwa itu adalah bagian dari riba. Kita tidak. Jadi, kadang-kadang ya itu yang ditonjolkan kan 0% ya. 0%. Tetapi persyaratan dendanya itu tidak. Itulah yang kadang-kadang ya kita mohon maaf terkecoh. Iya. Sehingga ya bukan mungkin kalau itu tidak tidak ada sesuatu yang memang ada sesuatu yang disembunyikan, tapi itu mungkin tidak begitu dalam. Ada yang lebih dalam, ada yang lebih parah dari itu. Itu mungkin tidak terlalu parah. Cicilan 0%. Itu tidak terlalu parah. Ada yang lebih parah. Yang lebih parah itu dibungkus dengan kedok syariah. Oh iya, cicilan syariah. Padahal di dalamnya itu ada ribanya. Jadi ada dana talangan non ribawi, tapi ternyata ujung-ujungnya begitu dilihat dari sudut gitu. Ya muamalahnya, ternyata ada pertambahan nilai dengan pertambahan waktu. Dengan pertambahan waktu ada pertambahan nilai, ya otomatis. Sudah saja kalau memang mau demikian, tentu sistem murabahah itu jauh lebih lebih syar'i tentunya, gitu ya. Sesuai dengan syar'i begitu ya, bukan lebih syar'i, itu sesuai dengan syar'i. Ketimbang harus menggunakan dengan cara-cara seperti itu. Mungkin orang ini, disinilah barangkali apa yang dikemukakan oleh sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, sebaiknya ketika kita hendak bermuamalah atau kita hendak berbisnis atau masuk pasar, ya kita faham dulu tentang muamalah secara Islam, karena banyak sekali praktek-praktek, jangan-jangan kelebihan yang dia terima itu adalah riba. Memang tidak setiap kelebihan itu adalah riba, tapi yang pasti riba itu adalah kelebihan. Itu barangkali Pak. Berarti memang ilmunya dulu kita harus tahu, skemanya harus tahu, dan ini yang insya Allah kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya, insya Allah, tentang hukum-hukum bagaimana imani dan lain sebagainya dengan guru kita, Kiai Haji Muhammad Riyad. Dan mungkin ringkasan dari apa yang disampaikan oleh tadi Ustaz Uus, yang pertama adalah bahwa Allah ini adalah
sebaik-baik pembuat rencana, dan apapun yang terjadi sekarang ini adalah skemanya Allah, ini adalah skenario-nya Allah, dan ini yang terbaik ya Ustaz. Terbaik, insya Allah terbaik untuk kita, terbaik untuk semua. Dan pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang bisa beradaptasi terhadap apa yang terjadi sekarang. Dan pengusaha yang sukses yang kedua adalah pengusaha yang mampu bersyukur dengan setiap apapun yang ada. Dia bersyukur dengan nikmat, dia bersyukur juga dengan musibah yang Allah berikan, karena di balik musibah itu ada hikmah, gitu ya. Yang ketiga adalah tadi dikatakan oleh Ustadz Us adalah pengusaha yang mampu bersabar menghadapi apapun yang skenario Allah yang telah digariskan. Yang keempatnya adalah bagaimana kita bisa bersyukur itu dengan cara kita banyak melihat ke bawah. Begitu banyaknya karunia Allah yang diberikan oleh kita tidak diberikan kepada orang lain gitu. Dan yang kelimanya adalah bagaimana kita sebagai pengusaha ini harus berlomba-lomba untuk berbuat baik, tidak hanya bersedekah, infak, zakat. Bila kita tidak mampu dengan itu, kita bisa memberikan motivasi tadi kata Ustadz, memberikan ilmu dan memberikan apapun yang kita miliki yang terbaik. Dan orang yang mempunyai kelebihan tentunya harus memberikan jauh lebih banyak lagi berinfak dan bersedekah. Mungkin seperti itu Ustadz, kesimpulan dari apa yang kita bicarakan, yang kita coba sampaikan hari ini. Mungkin ada sedikit Ustadz closing statement buat para pemirsa Arisalah ini. Bagaimana Ustadz? Saya secara pribadi mendoakan kepada seluruh pengusaha yang saat ini sedang menghadapi goncangan, dan bukan hanya pengusaha, akan tetapi juga semua lapisan, ya, bukan hanya pengusaha, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat. Mudah-mudahan dengan musibah yang terjadi pada diri kita ini tidak diiringi dengan musibah agama. Musibah duniawi ini tidak diiringi dengan musibah dini, musibah agama. Karena musibah agama ini tentu saja akan menjadikan kita kebinasaan. Musibah dunia ini barangkali bulan depan dan tahun depan pun bisa di-recovery. Tapi musibah agama, musibah keimanan dan keyakinan, serta akidah tentu sulit untuk dicarinya dan sulit untuk di-covernya. Mudah-mudahan musibah ini dijadikan ibrah dan pelajaran untuk senantiasa bersabar terhadap apa yang musibah yang diterima, dan tentu senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Barangkali itu saja. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas sama-sama ilmunya dan juga motivasinya bagi kita. Maka oleh karena itu para pemirsa Arisalah yang dirahmati Allah, terus bersemangat, terus untuk tidak lemah. Justru semakin kita bersemangat, semakin kita yakin bahwa yang terbaik telah Allah skenariokan untuk kita, justru akan menambah imunitas kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan semua. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya yang berkaitan tentunya dengan muamalah dan berkaitan dengan ekonomi syariah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum.